nggak mau ngasih skor nih buat yang ini, sejujurnya gitu ya. Satu sisi filmnya bagus, tapi di satu sisi juga di balik karyanya ada kejadian seperti ini gitu ya. Jadi ya semoga sih kejadian ini tuh nggak terulang lagi di film-film yang bagus ataupun jelek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki dan saya Raisa Natania. Kita akan mereview film terbaru dari Netflix, judulnya Penyalin Cahaya, dari sutradara berbakat Regas Banuteja. Judul bahasa Inggrisnya apa, Cak? Photocopier. Ceritanya tentang seorang mahasiswi bernama Suryani. Jadi sebenarnya ya mahasiswi berprestasi lah ya, pinter, anak baik yang berusaha untuk mempertahankan beasiswanya supaya bisa kuliah. Salah satu anggota kegiatan mahasiswa yaitu teater, namanya Teater Matahari. Nah, setelah dia menang lah teaternya ini, dia merayakan kemenangannya dengan ikut pesta bersama teman-temannya, walaupun juga bukan ciri khasnya dia lah ya buat ikut kegiatan itu sebenarnya. Pertama kali soalnya dia. Pertama kali, betul. Akhirnya dia ikut, tapi ternyata setelah dia pulang dari situ, ya dia menyadari ada hal yang menurut dia nggak dia lakukan, tanpa dia sadari ternyata tapi ia lakukan. Tapi menurut dia tidak gitu. Kita juga nggak tahu apa yang benar-benar terjadi sebenarnya, karena dia emang di skip ceritanya si Suryani ini nggak sadar, dan akhirnya kita juga ikut investigasi sebenarnya apa yang terjadi oleh Suryani ini. Gue tuh selalu ingat film Regas ada permainannya gitu ya, ada gamenya. Misalnya film pendek Lembusura yang ngomongin soal anak-anak yang mainkan peran-perannya sebagai lembu suro gitu di daerah yang lagi gunung meletus saat itu gitu. Terus juga ada Prenjak yang menang Cannes Film Festival gitu, film pendeknya itu juga ada permainan korek api gitu yang diperlihatkan. Di sini juga sebenarnya lagi-lagi gitu ada permainan mencari tahu gitu kan. Gitu, game kayak detektif lah. Bermain detektif-detektifan. Selain itu ciri khasnya dia tetap kuat dengan directingnya, menurutku oke banget sih. Dia mengarahkan pemain-pemainnya gitu ya untuk acting, untuk mengambil satu adegan gitu. Kalau lu perhatiin kan nggak ada adegan Suryani itu nangis kelihatan kamera secara langsung gitu ya. Dia tuh selalu balik badan gitu ya. Mungkin tujuannya untuk memperlihatkan ya harus dilalui Suryani tuh ya maju gitu, nggak usah dilihatin nangisnya gitu kali ya. Maksudnya untuk kelihatan dia kuat kali ya gitu. Itu yang gue lihat, dia bisa mempertahankan itu gitu sisi kreatifnya ya. Sampai ke film panjang yang menurut gue kan ya kalau film panjang harusnya tetap bisa dilihat komersial. Dan emang para pemainnya sih menurut gue directingnya sangat dibantu banget sama pemainnya, oke banget ya nggak sih, Cak? Nah menurut lo pemainnya gimana? Banget kan, bagus banget, dan semuanya sih maksud gue nggak aja pemeran utama ya, benar-benar cameo juga, actingnya top notch banget deh semuanya, benar-benar walaupun kan pemeran utamanya sebenarnya mungkin nggak semua yang emang udah kita kenal terkenal cameo-nya, justru Adipati Dolken, Senina gitu cocok banget. Kita ngelihat kalau ngeliat dia kayak emang mahasiswi berprestasi gitu ya. Terus gue juga ngelihat Nutasha sama Jerome nih emang jadi peran anak antagonis gitu, di sini kelihatan juga gitu. Dan Chico Kurniawan menurut gue juga oke sih. Dia bisa jadi apa ya, emang jadi buddy gitu, apa sih, jadi temen untuk mencari tahu dan solid gitu ya, jadi temen yang baik juga. Ya walaupun sebenarnya juga dia ada kekurangannya, ya kan. Gue suka banget Anggun, nggak tahu kenapa ya, mungkin karena dia juga di sini kan lumayan berperan nemenin si Suryani kan. Betul. Dia jadi kakak kelas yang baik gitu maksudnya. Realistis sih menurut gue cukup realistis ya, karakternya ada lah ya, pasti di lingkungan dalam satu pertemanan tuh ada tuh orang-orang kayak gitu. Yang bisa mendukung, tapi juga ada yang tegas, ada yang marah-marah gitu ya. Dalam satu UKM gitu. Ya kalau kalian masih kuliah kayaknya akan relate sih suasana kuliah gitu ya. Siapa sih yang nggak pernah ke fotokopi gitu kan? Siapa sih nggak pernah ngeprint gitu itu juga gitu. Dan apa UKM kayak gini gitu, gue pernah di teater juga ya, emang suasananya dekat gitu ya, karena mau nggak mau ngerjain itu fokus banget sih. Biasanya film Indonesia menurut gue kayak babak akhirnya tuh jadi apa ya, terburu-buru atau malah jadi makin membosankan, nggak penasaran. Anti klimaks ketika Sur itu terdesak terus dia selesai di situ, itu kayak filmnya biasa aja. Tapi ini setelah itu banyak banget ceritanya yang baru muncul gitu ya, baru karakter-karakternya berubah, dan itu menurut gue jadi makin kuat gitu si ceritanya. Bener-bener powerfulnya di bagian akhir sih gitu. Kalau film bagus emang dilihatnya dari akhir yang emang juga bagus banget. Akhirnya terbayarkan lah ya. Terbayarkan. Gitu. Adik gue nonton gitu, Cak. Adik gue yang masih kuliah baru banget masuk ya. Dia bilang kayak
gue jadi ngeri deh kak gitu. Dia jadi ngeri ketika mungkin diajak pesta gitu, ngajak party sama temen-temennya gitu, dan masuk UKM mungkin jadi apa ya, apalagi UKM yang mungkin saking Eratnya kuatnya gitu ya? eratnya jadi Dianggap biasa. dan bisa aja diselesaikan, padahal ternyata banyak banget Iya betul, problematik kan. masalahnya juga gitu. Represent banget sih semua ya. Kasus-kasus perpeloncoan juga kan. Ya ada juga kan perpeloncoan gitu. Itu era yang dianggap biasa. Ya karena ketika orang yang nggak sadar ya gampang aja gitu ngomongnya, lo kan mabuk, Lo jadi kan pasti mabuk, ya lo bisa ya kali anak-anak gitu gitu kan. Gue udah kenal lama Ya, gitu kan. konteksnya tuh Indonesia banget gitu. Iya gitu. Tukang fotokopi gitu, gue rasa kayaknya di luar negeri kayaknya nggak ada tukang fotokopi ya. Mesin fotokopi ada gitu, ada orang yang mengerjakan fotokopi, tapi Iya. nggak tukang fotokopi yang kayak di Indonesia gitu ya. Apalagi di kampus tuh deket banget lah. Internet cafe nggak sih jatuhnya mereka ya mungkin. Iya mungkin ya, ini tuh kayak bener-bener lu kalau ke kampus di Pasti Indonesia ada pasti kan. ada yang Ya kayak karena gitu, kita ya. sekarang masih semuanya serba fisik. Kalau mereka kan juga. digital pasti kan. Iya. Banyak kan. Kalau kita kan dikit-dikit fotokopi 4 lembar persyaratan gitu kan. Apapun lah gitu ya, IKTP, tapi IKTP Iya, tetap juga di fotokopi. print juga gitu. Emang konsisten gitu dari artistiknya palette-nya. gitu ya, color palette-nya semuanya itu emang berhubungan sama hijau, ada warna kuningnya juga, itu identik. Iya. Hijau tuh identik dengan masalah gitu ya. Kayak warna apa ya? Film-film thriller juga kebanyakan gitu, dan emang kayak ada satu masalah gitu gue rasanya. Ada Iya, yang itu kan nggak- mengartikannya ya. Kejahatan sih. juga villain Iya, gitu kan hijau. villain, bener, Kayak bener, Disney, film Disney hijau tuh kalau villainnya keluar warnanya hijau. Hijau, iya bener. Apa yang dia masukkan gitu ya, simbol-simbol gitu menurut gua, simbol namanya Suryani, Surya gitu ya, matahari, terus juga ya nama teaternya Matahari, terus juga penyalin cahaya, judul filmnya gitu. Dan fotokopi kan emang menyalin gitu ya, memfotokopi, menyalin gitu, itu dengan cahaya juga. Cahaya di sini ya jelas identik dengan harapan seorang yang kadang sulit tapi tetap ada gitu, tetap kita bisa rasakan, gak selamanya gelap gitu. Itu menurutku jadi oke banget. Terus juga mesin fotokopi itu emang digunakan sebagai pencari bukti-bukti dari si usahanya Suryani gitu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kan lewat ya fotokopi itu gitu, di mesin fotokopinya dan di tempat fotokopinya, secara yang nginep juga di atas gitu sama si Itulah Ami. semuanya terjadi lah ya. Semua terjadi. Dan akhirnya pun akhirnya diselesaikan dengan fotokopi. Kalau itu dia. Ibaratnya kalau di Twitter tuh di retweet tau. Oh iya. Ya kan, karena Iya, pada bener, akhirnya bener, omongan bener. netizen yang di fotokopi itu tuh yang akhirnya bisa dipercaya. Iya, dan itu Ketika berhubungan banget ya. sistem nggak bisa dipercaya ya. Nah, itu dia viral itu Viral. juga teknologi ya, digital itu dimasukin juga di sini Iya. gitu. Tapi teknologi juga pasti ada jahatnya, dan itu dilihatin banget dari Suryani yang ngambil data tanpa ngomong. Ya itu legal juga kan. Gue juga suka simbol pengasapan ya. Iya, Gitu lu ya. ngomong juga. Pengasapan tuh fogging lah gitu. Fogging tuh jadi salah satu cara kreatif yang digunakan sama filmmakernya gitu ya, sama Regas dan kawan-kawan semua yang terlibat sebagai kru di sini untuk memperlihatkan sistem gitu ya, penghilangan gitu, Menutup jejak, menghapus jejak. gitu. Ya kan dia ngomong juga kan, Menguras, menutup, mengubur. Dan itu diulang-ulang. Kan pertama kita masih pertanyakan kayak kenapa sih ini diulang-ulang terus gitu. Dengan sistem foggingnya itu kan yang terus-terusan kayak apa sih konteksnya, tapi ternyata terjawab kan. Asap ini, fogging ini ya simbol si korban kesesakan itu sih. Oh iya, bisa juga sih. Bener. Pembatasan ruang gerak, pembatasan ruang. Ya kan karena itu yang terjadi juga sama Suryani. Ya bahkan sampai pingsan. Sampai pisah Pas dia keluar pasti. dari Karena selama ini kan gitu kan, kalau yang ketika kita ya sebagai korban bingung juga gitu mau ngatur gimana, nggak berdaya lah. Karena gue pun pas ngomong sesak banget, terlepas dari foggingnya ya. Sesak karena oh iya bener sih. sesak kayak anjir gitu, triggering banget kan. Dan itu kayaknya yang terjadi juga ketika si korban merasa sesak, di sisi lain juga si pelaku akhirnya menutup jejaknya itu. Perlu orang semua tahu gitu ya, bagaimana kekerasan seksual itu jadi hal yang penting banget sebenarnya untuk kita tanggulangi bersama gitu, bukan korban doang, Pasti. tapi kita semua gitu yang harusnya sama-sama peduli gitu. Dan ya itulah, makanya kita butuh sistem atau undang-undang yang emang bisa kita jadiin pegangan juga. Ini berhubungan banget sama kekurangannya nih ya. Iya pastinya sih, yang sebagaimana kita tahu ya teman-teman. Iya gitu ya, di balik ini semua gitu ya, ironis banget gitu ya ketika tahu di balik pembuatan ini ada orang yang melakukan kekerasan seksual gitu Di balik cerita yang bagus ini tentang kekerasan seksual, ada seorang pelaku kekerasan seksual gitu. Itu ya dilaporkan gitu ya. Nah ya, sama PH dan kawan-kawan kru semua yang terlibat gitu ya. Itu kan jadi kayak wah, kok bisa ya, semua orang kaget banget gitu. Dan sangat disayangkan. 3 hari sebelum filmnya tayang gitu. Jadi kan kayak wah gila, kenapa timingnya begini gitu. FFI juga udah
menang banyak, Iya, benar. tapi kok begini gitu. Itu yang jadinya ironis banget. Kita juga nontonnya akhirnya apa ya? Jadi makin teriris hati gue sebenarnya pas nonton, kayak bagus iya tapi kok Jadi agak susah sih mau melepaskan ya karya dari sang penciptanya gitu ya. iya betul. Usaha banget sih sepanjang film gitu ya. Tapi gue setiap kayak ih bagus banget nih, relate banget nih. Tapi ketika lo mikir ini semua ya bisa berasal dari otak sang pelaku tuh lebih ngeri banget Keren coy. banget. Akhirnya jadi banyak orang gitu yang ngomongin film ini tapi negatif banget Iya. gitu. Sayang, padahal secara crafting gitu, secara keterampilan Iya, bikinnya oke banget banget. gitu ya. Wow, ironis Apakah dia sekali gitu ya. menceritakan tentang dirinya sendiri gitu kan? Nah, itu dia jadi pertanyaan-pertanyaan Iya, itu pasti muncul gitu. nggak mungkin sih, Heeh. nggak mungkin dihindarin. Itu nggak bisa dihindari juga, maksudnya netizen juga jadi Dan punya hak kok, dan punya hak punya untuk hak, pasti. mempertanyakan kembali gitu sikap dari PH-nya untuk menganut putusan apa gitu Iya. setelah ini, apakah kasusnya akan diselesaikan atau enggak gitu ya. Kita tunggu aja, kita sama kawal bareng-bareng gitu, karena ini kita juga sangat suka filmnya, tapi di satu sisi ternyata wah gitulah. Itu kan tadi bukan di filmnya sendiri kan, Iya, itu di luar terlepas filmnya lah dari ya. filmnya. Tapi kalau di filmnya sendiri menurut gua Suryani ini gitu ya, jadi juga tetap seorang perempuan, dia Iya. tetap seorang manusia yang harusnya ada titik lemahnya banget, diri sendiri merenung gitu ya, penyintas gitu ya. Gue tahu banget dari cerita-ceritanya yang gue baca gitu ya, ada juga momen-momen mereka tuh nggak mau ngomong gitu, atau kayak nggak mau membuktikan, mau nyerah aja. Di sini tuh nggak ada momen itu menurut gue. Jadi kayak kurang lengkap aja sih Suryani nggak merasakan itu gitu ya. Nah menurut lu gimana? Sama sih, gue sih sangat merasakan itu, apalagi ya tadi tuh adegan yang kita lihat dia agak ada nangisnya selain dia yang ada belakang, yaitu ketika dia belum tahu kalau ada kasus kekerasan seksual dari salah satu temannya itu kan, bahkan itu dia lebih menangisi keadaan dia lepas dari beasiswanya, dia yang diusir dari keluarganya gitu kan. Tapi bukan soal kasus kekerasan seksual yang harusnya lebih terpuruk dari itu. Harusnya ada part-part itu karena justru itu penting gitu, karena memvalidate yang dirasakan sebagai korban. Iya, maksudnya jadi sudut pandangnya tuh ke korbannya bener-bener jelas gitu. Korbannya bukan kita juga. fokus ke pelaku sebenarnya kan gitu. Walaupun korbannya itu misalnya kalau di sini gitu si Suri ini kuat ya. gitu ya, tapi tetap ada momen di mana dia jatuhnya gitu. Menurut gue jadi balance gitu Iya. perasaannya dia. Dan Padahal di sini orang- semua balance loh, cukup Nggak semua balance. ya, nggak semua orang pada nyatanya sekuat Suryani. Suryani ini bisa dipersalahkan juga, maksudnya ada kebutuhan cerita si Suryani ini yang kelihatan di awal itu ngikutin bapaknya, dengerin bapaknya. Habis itu kan dia ngelawan dengan Yeah. cara awalnya minum kan, itu penting. Tapi di satu sisi nggak semua korban juga itu dari tulah gitu ya, Iya, dari benar. dari Benar apa sih sih? itu. Jadi maksudnya gara-gara dia gitu akhirnya Iya, dari gitu, bohong. gitu kan, sebab akibatnya ya. Sebab akibatnya gitu, nggak bukan dari si Suryani Ya. yang bohong Heeh. doang, tapi juga karena ada hal lainnya. Jangan Apa? sampai pesannya jadi makanya lo di rumah aja. Iya gitu, jadi Makanya lo dengerin orang tua lo aja, gitu. ajanya ya. Yang ngedengerin orang tua bener Iya. gitu, pasti kena batunya. Cuma di satu sisi jangan sampai ada tanda Iya, kutip itu sih yang nah, itu gua sih rasa. standar berkelakuan baik itu kan. Ada adegan si Rama ya di bagian akhir tuh yang gua kayak kurang Out suka of sih. place ya. Iya sih, gua kayak gimana ya? Oke lah ada, tapi lama banget. Gua gue kayak juga kelamaan sih. ini lama Soalnya banget di situ kan juga itu tadi dibalik ke simbol menyekap itu ya, sosok. Iya, sesat. Cuman mereka juga kan pingsannya bener kayak timingnya pas selesai Rama Iya, gitu, dia iya, baru lala. pingsan lah gitu kan, kayak ya kalau udah pingsan dari sebelumnya sih harusnya. Ya yang juga terlibat ya Pak Burhan gitu, nanti Ya. Amin gitu. Dia tuh sebenarnya nggak ada ininya, nggak ada balasannya juga gitu. Ya Amin ada sih, akhirnya dia minjemin fotokopiannya secara simbolik gitu kan. Ya, terus pasrah lagi udah deh. Ya udah deh gitu. Terus ya Pak Burhan yang nggak jelas gitu ya, harusnya juga dia kan diusut gitu ya. Kalau si Rama gitu ya ada dipukul gitu kan, dipukul sama Anggun Buak gitu. Ya maksudnya kan emang nggak semua akhirnya. Oh iya benar juga ya, maksudnya abis itu hilang aja. Iya, memang pada akhirnya begitu. Karena kita nanya itu, jadi kemarin gimana Iya, sih iya. dia? Ya gitulah. Itulah gitu. Karena buktinya nggak kuat, jadi ya gitulah. Akhirnya Betul, apa betul. yang jelasnya ya karena udah viral aja. Yang penting itu. Benar. Akhirnya karena viral itu, karena di sini harusnya masalah ini juga jadi viralnya tuh bukan karena ininya kali ya. Ini viral, ngomongin viral gitu, si Suryani viral, abis itu beasiswanya hilang gitu. Di sini sekarang filmnya viral. Iya. Karena dibaliknya pembuatannya ada sesuatu yang wow, bikin kita geleng-geleng kepala. Aduh, gue paling suka adegannya sebenarnya yang ya ketika Sur minta maaf itu loh. Itu kayak bangsat banget sih. Iya. Lu kayak disuruh minta maaf tanpa lu melakukan kesalahan itu gitu. Itu aja udah sangat ironis gitu ngebayanginnya. Ketika itu dibikin adegannya dia sendiri berdiri, orang-orang di belakangnya.
abis itu dia kayak maju gitu, itu kan kayak makin tertekan ya. Wah gila Itu sih. gue nyesek banget sih nonton itu, yang adegannya itu terutama ya. Iya. Ya gue nangis banyak sih sebenarnya part tangisnya dan gemetaran sepanjang film, cuman di situ makin kerasa sesek dan jadi berasa apa ya, the world against her aja gitu. Iya benar. Gak ada satupun orang yang di pihak dia, padahal dia berusaha untuk ngasih tahu yang sebenar-benarnya gitu, tapi gak ada yang ngedukung dia. Bahkan orang tuanya. Itu sih yang paling, Bapaknya bahkan orang lah tuanya ya. megang kamera anjir. Iya, orang bapaknya yang megang kamera gitu ya. Pada akhirnya semua atas nama baik. Iya. Yang penting nama baik terjaga gitu, Makanya menutupi itu kelakuan baik. berkelakuan baik. Yang penting kan itu ya, itu kan si bapaknya juga ngomong gitu kan. Jangan Harusnya nama baik ditulis terjaga. berkelakuan sopan santun. Kayak orang-orang di luar sana yang sopan santun ternyata tidak dihukum. Ya, Wow. Si Farah nonton terus nangis gitu, matanya berkaca-kaca. Wah, gitu itu gue kayak gila. Karena gue lihat banget si Farah ini kan sempat nawarin rawon kan, walaupun dia nggak lihat gitu ya. Iya, dia Ada tahu rawon lah di ya. bawah tuh gitu. Wah, itu kayak momen itu Farah pertama pas di callback lagi itu sama adegan terakhir Ca. Ditanya apa sih arti tato di belakang itu. Ya tonton sendirilah. Iya. Dia ngomongnya Farah. gimana dan bagus dan berhubungan banget sama filmnya yang jelas. Iya, betul. Sama ceritanya itu wow. Gue ini pas diboncengan sama ibunya sih. Oh iya, itu juga sih. Wah, Gimana ngaco. pun juga lu Bagus tuh anak banget, gua. Suka banget gitu. gue suka banget itu. Iya Allah, sedih banget. Terus dia ngeliatin bapaknya dulu kan. Terus dia cabut terus dia ngomong, Belok set lawan arah. gue tuh tahu anak gue gitu. Gue tuh kenal lo. Aduh, sedih banget. Itu bagus banget sih menurut gue, Ya, dialog itu antar anak dan ibu. Ya. anak ibu tuh udah top dan sih. dan dia di situ ibunya ya, walaupun kita ngeliat seberapa dominannya bapaknya ya, tetap lah gitu. Ibunya berani lah untuk benar-benar nggak, anak gue percaya sama anak gue. Setelah nonton butuh untuk nonton yang lain lagi yang lebih ringan, karena benar-benar kebawa mimpi sih takutnya. Triggering banget, bener gemeteran. Ya, gue aja masih nggak sanggup untuk ngomong gitu. Walaupun apa yang mungkin yang gue alami nggak seberat Suryani gitu. Betul. Dan Sepele gitu maksudnya ya, banyak hal-hal sepele yang padahal harusnya itu juga penting untuk kita sebarkan, karena ya gitu, juga terjadi dimanapun. pada akhirnya kalau dilihat sebagai film, ini film yang bagus, tapi film juga nggak lepas dari siapa pembuatnya gitu ya. Bisa sih kita Kita amat melakukan menyayangkan juga sih sebenarnya gitu apa yang terjadi di belakang di balik layarnya ini ya. Semoga kasusnya selesai. Berhubung kita soal skor ya, gue sih lebih mengembalikan ke penontonnya juga, karena apapun yang kalian rasakan valid gitu loh terkait film ini, terkait kasusnya juga gitu. Jangan ya, apa yang pun yang kalian rasakan dan tindakan kalian setelah itu, gue sih terserah kalian, bebas dan Betul, itu valid, betul. valid. Iya, apa yang kalian nonton, ada yang nonton di JAV, sekarang nonton lagi beda rasanya. Iya, Nah, gitu. benar. Tapi yang jelas apapun skornya, gue sih nggak mau ngasih skor nih buat yang ini. Sejujurnya gitu ya. Satu sisi filmnya bagus, tapi di satu sisi juga di balik karyanya ada kejadian seperti ini gitu ya. Jadi ya semoga sih kejadian ini tuh nggak terulang lagi di film-film yang bagus ataupun jelek ya. Dan sebenarnya kita juga pengen banget diskusi gitu ya. Jangan lupa jadinya komentar itu pastinya di bawah sini, gimana pendapat kalian di dalam filmnya pasti, dan di luar pembuatan filmnya juga boleh banget didiskusiin menurut kalian, gimana pendapat kalian gitu ya. Makasih sudah menonton videonya, dan jangan lupa tadi komen, Ya, jangan lupa pastinya. subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga join Discord kita, mungkin kalian bisa diskusi juga lebih lanjut panjang. Ya sih, karena ini Follow soalnya masih panjang. Instagram dan Twitter ya. Iya, masih panjang dan harus kita kawal terus pasti. Dadah.